Israel Yahudi terhadap Palestina? Oh, kenapa seakan Allah belum memenangkan orang Palestina? Ya, macam-macam kan. Nah, justru Allah memang menahan itu, ya, biar memberikan perhatian pada yang di luar Palestina, mau bantu nggak, kan? Nah, itu masalahnya diantaranya. Kalau urusan Palestina selesai, mungkin umat Islam semuanya diam saja, nggak ada kepedulian, betul? Seperti kasus gempa dulu di Jogja, ya, jadi kan sangat merasakan. Kenapa ada gempa? Ternyata dengan gempa itu hikmahnya orang yang dulu kikir gitu, akhirnya nyumbang nggak? Nyumbang, bantu, betul? Itu bahasa Allah pada kita. Caranya terserah Allah. Ya, nah sehingga kita merasakan kehadirat Allah dimanapun. Nah, zikir ketiga, zikir lisaniyah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Nanti akan ketahuan kalau terjadi sebuah peristiwa, lisan kita mengatakan apa? Misalnya datang ke sini, tahu-tahu tadi hujan, jadi kan ngendikane apa? Alhamdulillah atau waduh hujan. Alhamdulillah, seger bukan? Alhamdulillah. Kata kalau kejadian mikir waduh jemuranku piye. Kalau yang jempolnya tidak diatasi, ya sudah terjadilah, betul? Halo, Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengendalikan apa-apa yang di luar diri kita, betul? Terjadinya hujan tentu atas izin Allah. Kita nggak bisa langsung menghentikan hujan. Ya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Sikap terjadinya sebuah hujan, orang-orang mesti beda, betul? Ada yang bersyukur, ada yang mengeluh dan seterusnya. Ya misalnya kalau ada hujan, siapa yang mengeluh? Oh, bakul es. Iya, ralaku, rangelah kan. Nah, sehingga yang macam-macam sikapnya. Sehingga yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Mestinya kita bersyukur. Contoh mawon, kalau kita bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Adakah yang bersin mengucapkan nama makanan? Apa? Tahu, es teh. Kenapa terlontar makanan? Pada Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah masuk mana? Surga. Mudah atau susah? Tergantung dilatih apa enggak, betul? Saya latih. Karena ini di alam bebas biar enak aja. Angkat tangan kanan lagi, Bapak Ibu, serius ya. Coba semua lihat saya, duduk aja, lihat saya. Ibu jari tunjuk disatukan dengan bulat, bisa? Ketika dirapatkan, bisa? Tolong angkat tangan yang tinggi. Tolong semua lihat saya, jangan komentar kecuali ikuti perintah saya dan cepat. Ya, tempelkan di dagu. Plak, cepat, yo. Dagu. Dagunya mana, Bu? Jujur, siapa yang semangat dibantu angkat tangan jujur ya. Nah, loh, kalau kan matur, ikuti perintah saya, betul? Perintah itu yang diucapkan atau digerakkan? Diucapkan, loh, kok ikuti gerakan saya? Pas gerak di sini, nempel di sini, dengan banyak pakai mata atau pakai pikiran? Pakai pikiran enggak? Enggak, oh bahaya. Nah, maka syarat kedua orang berakal wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selain yang pertama tadi dipikir, yang kedua apa? Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ketika kita di pantai begini, kita mesti berpikir betapa indahnya Allah menciptakan alam semesta. Betul? Ciptaannya saja betapa indahnya. Apalagi Allah Maha Indah. Betul? Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka kalau orang Jawa bilang, orang Jogja, aku mayu ayuning bahwa bumi itu cantik. Tugas kita adalah mempercantiknya. Ini salah satunya dengan bangunan ini semakin cantik nggak diri ini? Iya, itu tugas manusia. Nggak apa-apa, jalanin saja. Nah, kita ikut membantu mempercantiknya dengan bayar tadi lah.
Akhirnya dengan bayaran orang-orang yang datang kan akhirnya bisa untuk berbagai fasilitas, betul? Nah, gak apa-apa, lakukan saja. Itu tugas dari Allah juga, mikirkan. Nah, kalau tadi nempelnya di dahi, nggak betul? Panjenengan mudah ngikuti yang saya katakan atau saya lakukan? Lakukan, betul? Nah, maka itu mulia. Agar anak-anak mengikuti kita cukup diperintah atau beri contoh yang baik. Contoh yang baik. Maka menurut saya krisis yang paling parah di Indonesia ini krisis keteladanan. Betul? Nah, kalau saya atur, KPK itu tugasnya apa? Berantas korupsi. Tapi ada nggak pejabat KPK yang korupsi? Nah, itu yang kacau. Ya. Nah, tapi bagaimana kita sendiri? Baik, saya lanjutkan dari zikir tadi. Sudah berapa? 3 ya. Zikir pertama apa tadi? Zikir akliyah, pikiran. Kedua zikir qalbiyah, merasakan kehadiran Allah. Ketiga zikir lisaniyah, mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, bayangkan Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat ucapkan la ilaha illallah masuk mana? Surga. Lah kok pas bersin ucapkan tahu atau es teh mati, masuk mana? Terus, berarti yang terucap terakhir kalimat apa? Bukan kalimat thayyibah. Makna la ilaha illallah di situ tidak mesti letterlek semua lengkap. Ya bisa Allah, bisa astagfirullah, bisa apapun kalimat baik yang Allah dan Rasul tuturkan. Betul? Nah, yang terakhir keempat zikirnya dulu. Yang terakhir keempat zikir amaliyah dengan menampakkan akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu tentu didasari karena lillah, karena perintah Allah, dijalankan sesuai aturan Allah, tujuannya ila Allah, menuju kepada Allah. Yang sering saya ingatkan pada diri kita semua, jawab, kita sholat, kita ngaji, kita berkeluarga, jujur, adil dan seterusnya, itu ujung-ujungnya butuh apanya Allah? Ridhonya Allah, apa boleh? Pahalanya ya enggak? Ampunannya? Rezekinya, surganya, itu semua baru miliknya Allah. Loh, kenapa? Apa nggak boleh? Boleh, tapi bukan itu orientasinya utama. Contoh ibu-ibu, Bu, panjenengan butuh apanya dari suaminya? Tanggung jawab. Duitnya ya ora. Rumahnya, betul? Kasih sayangnya, mungkin motornya, mobilnya, dan seterusnya, betul? Nah, semua baru milik suaminya. Milik itu satu yang di luar dirinya. Sekarang, kalau ibu-ibu Indonesia ini, Bapak-bapak, ibu-ibu kalau diberi kasih sayang, tanggung jawabnya, dinafkahi, diberi uang, rumah, motor, mobil, semua diberi, tapi ditinggal 5 tahun, mau? Enggak. Lalu itu jadinya butuh napani pun. Keberadaannya, kehadirannya, yang butuh suaminya itu sendiri, betul? Nah, kalau butuh bersama suaminya nggak punya, kalau lapar ya beli uang untuk makan bersama, betul? Nah, kalau nggak ingin kehujanan dibikin rumah dan seterusnya, betul? Nah, sesungguhnya kita itu butuh apanya Allah? Butuh Allah itu sendiri. Yarjuna liqa'a rabbihim, bertemu dengan Allah, bersama dengan Allah itu. Ingin ketemu Allah, betul? Kapan? Yang ketemu kapan? Ya, mati itu nanti. Sekarang bisa nggak ketemu Allah? Allah bersama kita nggak? Ya, tapi Allah punya syarat. Kapan Allah bersama hambanya? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Saat marah Allah nggak mau bersama kita, betul? Nah, cari referensi alasan kapan Allah bersama hambanya. Nah, tapi kebersamaan Allah itu sungguh sangat dekat dengan kita. Kalau Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, sampaikan baru tentang ihsan. Rasul menjawab apa? Anta budallaha kanahu taro. Berbuatlah, beramallah seakan kau melihat Allah.
Kalau nggak mau melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itulah bersamanya kita dengan Allah. Levelnya ada dua. Tertinggi adalah melihat Allah. Kalau nggak mampu merasa nggak mau melihat Allah, maka harus merasa dilihat oleh Allah. Nah, berarti kalau melihat Allah berarti kita bersama Allah, dilihat oleh Allah juga bersama Allah. Nah, inilah kebersamaan yang baik. Tapi hakikat pertemuan kita dengan Allah besok di surga, caranya ada dua. Terus besok di surga ingin bertemu Allah enggak? Kenikmatan tertinggi dalam hidup di dunia, apalagi di surga, kalau mampu, kalau bisa melihat Allah, wajah sesungguhnya Allah. Ingin? Tapi Allah punya syarat dua. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 terakhir, yarjuna liqa rabbihim. Barang siapa yang bertemu Allah ada dua syarat. Sudah tahu? Sudah tahu? Mau saya beritahu? Oke. Suasana ini kira-kira Pak Yudi enak nggak untuk nembang ini? Boleh? Saking poro, nah, saking poro jalmo. Saya ulangi. Duh projanmo kawruhono syarat loro kanggo ngadhep marang Gusti. Tumindak laku utama dasar iman mring Allah, tanpa putra, tanpa bapa, tanpa ibu, pangirani jagat raya ora ana kang madani. Sikit bener. Ini ampun bablas hari ini. Pun ngertos atau sipun maknanya. Duh projanmo kawruhono, wahai manusia ketahuilah ada dua syarat untuk menghadap Allah di surga nanti. Pertama nopo tumindak laku tomo deripun akhlakul karimah. Itulah zikir amal itu menampakkan akhlakul karimah. Ya, mari amal soleh. Ya, amal soleh itu bisa tadi yang saya matur ada tiga syarat, dilakukan karena Allah, tapi ada penguatannya. Lillah apa artinya? Karena Allah. Filah, ya, di dalam Allah, bila bersama Allah, ya. Nah, tapi lebih kuat. Pertama niatnya karena Allah, ada perintahnya. Yang kedua ma Allah, apa ma Allah? Membersamakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Tujuan akhirnya ilallah, menuju kepada Allah. Lalu menuju pada Allah, bukan menuju pada miliknya Allah. Jadi, maka layanilah Allah itu bukan melayani sekedar miliknya Allah, menujulah Allah. Syarat kedua setelah amal soleh dalam Quran itu amalan solehah. Yang kedua wala tusibadatihi rabbihi ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah padanya. Allah itu siapa? Tanpa putra, tanpa bapa, tanpa ibu. Qul huwallahu ahad. Allah somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, maka bersyukur kita dijadikan Allah orang muslim beriman atau Islam yang menuhankan Allah. Karena Allah menuhankan alam semesta, berarti Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau orang yang menuhankan selain Allah,
ya dia nggak punya karya yang sudah ciptakan Allah. Jadi sampai yang mengatakan anaknya Tuhan pun dia nggak punya karya apa-apa, betul? Nah itu nggak baik, nggak benar. Baik, Bapak. Nah, kalau kembali kepada ayat pertama, surat apa tadi? 3 ayat 191, ciri orang yang berakal sebenarnya berarti pertama, orang yang berzikir pakai apa? Pakai iman. Yang kedua, berpikir banyak tafakkur pakai rasio. Yang ketiga, nah ini muatnya sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta batila, ya Allah Engkau menciptakan semua tidak sia-sia. Pakai apa itu? Ya Allah Engkau menciptakan semua tidak sia-sia. Nah, karena Allah menciptakan tentu dengan keindahan, betul? Kalau keindahan itu pakai rasa, kembali ke sana lagi. Ya, maka tingkatan tertinggi makrifat itu pakai rasa. Ulangi, syariat pakai fisik, tarekat pakai pikiran atau hati, hakikat pakai jiwa, makrifat pakai rasa. Nah, rasa ini yang harus dilatih. Tapi ada satu lagu, tapi saya setuju dengan lagunya yang dikarang oleh Sujiwo Tejo, tahu? Utang Roso, terus. Jadi kalau kita beli makanan, Bapak Ibu, kita bayar kan? Yang kita bayar apanya? Makanannya, betul? Tapi kita nggak pernah membayar rasanya yang bikin makanan. Kita masuk ke diri tadi, bayar. Yang kita bayar apanya? Tempatnya, lokasinya, pemandangan dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah bayar yang merancang, yang mendesain, yang punya ide, yang melakukan ini dengan rasa yang bagaimana supaya baik. Kita nggak pernah bayar itu, betul? Nah, maka tingkatan ibadah dalam ibadah terutama sholat adalah kekhusyukan. Itu menyatunya antara gerakan fisik, pikiran, hati, jiwa dan rasa. Sulit ya untuk konsentrasi. Tapi kalau 4 hal tadi difahami, semoga Allah izinkan kita konsentrasi. Betul? Baik, menutup. Tapi saya berikan game, mau? Boleh? Baik. Kalau tadi saya menyampaikan pas game tadi ya, itu kan tanpa aturan, pokoknya ikuti perintah saya, gitu kan? Sekarang saya bikin game, Bapak Ibu ya. Pak Yudi nyiapkan dua surprise nggak ya? Kalau ada nanti tak diumumkan. Nah, Bapak Ibu, ikuti apa yang saya katakan. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Kecuali yang saya lakukan sama dengan saya katakan. Ikuti apanya? Ikuti yang saya katakan. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Kecuali yang saya lakukan sama dengan yang saya katakan. Contoh dulu ya. Kalau saya bilang angkat tangan kanan, yang diangkat tangan apa? Kanan. Saya ngomongnya kata kanan, tangan kanan. Lalu gerakan saya tangan kiri. Jangan ikuti. Ikuti yang saya katakan. Paham ya? Mohon izin. Usahakan bisa melihat saya, ngadap saya. Ya. Tes dulu ya. Siap ya? Angkat tangan kanan ke atas. Yo, serius. Ya. Turunkan tangan kanan. Oke, paham ya? Oke, sekarang saya tambahin. Kalau ada ibu berkata angkat tangan kanan, panjenengan angkat tangan kanan. Ya, contoh dulu. Kalau saya hanya bilang angkat tangan kanan, tidak boleh mengangkat tangan kanan karena tidak ada kata ibu berkata. Agak sulit sedikit. Konsentrasi ditambah, betul? Paham ya? Tes dulu. Ibu berkata angkat tangan kanan. Ibu berkata angkat tangan kiri. Turunkan tangan kanan. Kok turun? Ibu berkata belum? Nah, ibu berkata turunkan tangan kanan. Turunkan tangan kiri. Kok turun juga? Ibu berkata turun tangan kiri. Nah, itu yang bagus. Paham ya? Baik. Nanti kita akan gamekan
mulainya game, kalau saya bilang ibu berkata permainan dimulai. Permainan selesai, kalau saya bilang ibu berkata permainan selesai. Kalau belum ada kata ibu berkata permainan selesai, gamenya tetap berlaku aturan. Paham ya? Siap? Ibu berkata permainan dimulai. Terima kasih. Syaratnya biar saya. Ibu berkata tangan kanan, ibu berkata tangan kiri, ibu berkata turunkan tangan kanan, turunkan tangan kiri. Nah, masih ada yang turun tangan kirinya. Ada ibu berkata belum? Belum. Ibu berkata turunkan tangan kiri. Oke, sip ya. Baik, kalau panjenengan duduk, boleh jadi nanti gerakannya nggak sempurna. Sekarang kita game sambil berdiri. Mohon semua berdiri. Yuk, semua berdiri. Silakan ya. Oke. Biar ada gerak. Baik. Sudah semua berdiri? Yang nyuruh panjenengan berdiri siapa? Ada ibu berkata enggak? Lah kok berdiri? Sudah mulai kok tadi? Ibu berkata sudah mulai kan? Sudah. Lihat di YouTube. Lah tadi kok ikut tangan kanan, tangan kiri. Ya udah wes. Jadi ada rawo wes. Ibu berkata pernah dimulai, ya. Baik, semua duduk dulu. Oke, yang mau duduk toh? Ya wes. Ibu berkata semua berdiri. Nah, baru berdiri sekarang. Ya, siap ya, hati-hati loh, konsentrasi. Nanti kalau sudah sadar salah, langsung duduk, dengan tereliminasi. Ya, siap ya. Nah, konsentrasi, lihat saya. Ibu berkata angkat tangan kanan. Ibu berkata angkat tangan kiri. Turun tangan kanan. Ayo, yang turun duduk. Duduk. Jujur, yang sudah tangan kanannya turun duduk. Duduk, salah orang aku salah ya. Jangan jangan lihat orang lain, lihat saya. Ya, ibu berkata turun tangan kiri. Turun tangan kanan. Yuk, sing wis turun tangan kanan turun, duduk aja langsung. Sekarang yang benar tinggal tangan kanan di atas, betul? Oke, ibu berkata turun tangan kanan. Ya, biar saya. Ibu berkata pegang telinga kanan. Yuk, ibu berkata pegang pipi. Ibu berkata pegang mata. Ibu berkata pegang dagu. Nah, yang pegang dagu salah. Dagunya mana? Dagunya mana, Pak? Aku pegang batuk. Ikuti yang saya katakan. Ada ibunya, mohon izin duduk. Silakan. Yuk, gak apa-apa. Biar aja yang terus bertahan. Ya, ibu berkata pegang telinga kanan lagi. Yuk, pegang pipi. Nah, yang pegang pipi salah, nggak ada ibu. Yang pegang pipi salah, nggak ada ibu duduk. Hati-hati loh. Ya, ibu berkata pegang pipi. Ibu berkata pegang hidung, pegang mata. Oke, ibu berkata tangan kanan. Ibu berkata tangan kiri. Turun ke tangan kanan. Nggak ada ibu. Ibu berkata turun ke tangan kiri. Yang masih dagang tangan kanan, Pak Juri tangan kanannya sudah duduk. Baik, ya ibu berkata turun ke tangan kanan. Ntar, masih berapa orang? Lumayan nih. Baik, sekarang gak apa-apa, tetap ya, biar aja ya. Oke ya, jadi ibu berkata tepuk tangan yang keras. Berhenti. Berhenti. Ayo jujur, yang sing terus. Ayo coba terus. Ayo, yang berhenti duduk jujur. Ayo. Ya, ibu berkata tepuk tangan berhenti. Baik, masih berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap. Oke, baik. Nah, kalau di situ kan kita nggak bisa lihat semua ya. Nanti juaranya sih kita beri hadiah. Ya, bagaimana kalau kita dijur ke depan? Oh ya, ayo Bu, silakan Pak. Yuk, ke depan. Yuk, Mak, silakan Pak. Ya Pak, oh Pak, ya Pak. Bu, Bu, saya mau ya harus pakai hadiah. Ibu tidak berkata berjalan kok sudah berjalan.
standarnya sudah jalan. Baik, ya. Nah, masih berapa orang? Loh, silakan masih loh. Ini belum selesai, ibu belum selesai berkata kok. Masih berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke, ibu, ya. Baik, saya tanya dulu biar nanti yang kena. Bu namanya siapa bu? Dianto. Saya nggak ada ibu bertanya namanya, tapi dijawab. Benar atau salah? Salah. Salah. Tinggal satu dia. Ibu berkata. Ibu berkata permainan selesai. Bisa. Kok bisa hebat loh. Oh butuh konsentrasi. Nanti Mbak Lisa yang jualannya. Jawab, kan? Baik. Gimana bu? Oh masih ada satu ibu. Ya udah, permainan selesai. Berarti ibu tadi? Oh nggak sempat saya tanya, nggak apa-apa. Berarti 2 orang. Siapa namanya bu? Tiri. Sudah selesai permainan. Ibu namanya siapa? Ibu berkata permainan selesai. Ibu namanya siapa? Ini saya ngeyel dulu. Oh permainan selesai, menengok kiamat. Gak apa-apa. Paham ya? Jadi betapa beratnya untuk khusyuk itu, ya. Mungkin tadi dalam game tadi ada yang khusyuk sampai beberapa langkah, betul? Langkah berikutnya hilang, betul? Nah, ditanya siapa nih Bu? Jawab juga. Oke, kalau tadi game, tapi berikan gambaran betapa mulianya orang bisa khusyuk, bisa konsentrasi, bisa menggabungkan 4 hal tadi. Ya, apa tadi? Gerakan fisik, penggunaan hati, pemahaman jiwa dan rasa. Semoga Allah izinkan kita menjadi hambanya yang dikhusyukkan oleh Allah. Maka khusyuk makrifat itu bukan karena kemampuan kita semata, tapi karena izin Allah yang menghendaki untuk itu. Maka kalau toh yang bisa sampai game terakhir, bersyukurlah Allah jadikan kita bisa konsentrasi. Tapi jangan kecil hati yang belum bisa konsentrasi sampai akhir, tapi sudah ada tahapan-tahapan dilakukan, maka disyukuri apa yang terjadi. Ya, kalau kita banding-bandingkan, gak akan selesai. Betul? Keluarga kita masing-masing ada yang diberi oleh Allah keturunan, ada juga nggak diberi keturunan.